Assalamualaikum teman aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung GERD unsaturated psikosomatik. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung GERD unsaturated psikosomatik. Oke, seperti biasa ya teman-teman, di season kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Seperti apa pertanyaan dan gimana pembahasannya? Simak videonya sampai selesai. Jangan skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, insya Allah kalian akan bisa lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung GERD unsaturated psikosomatik. Karena untuk gangguan asam lambung GERD unsaturated psikosomatik ini sensasinya banyak sekali, teman-teman. Dari ujung kaki hingga ujung rambut ada aja sensasinya. Kalau misalkan kaliannya belum mengerti, belum paham dengan sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini, itu bisa menjadi kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Tetapi kalau misalkan kaliannya mengerti, kaliannya paham, minimal bisa mengurangi rasa cemas kalian, rasa takut kalian dari sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini. Begitu teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung GERD unsaturated psikosomatik ini butuh pengertian, butuh pemahaman gitu teman-teman. Oke ya, sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaannya, saya ucapkan kepada teman-teman semua, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf ya bila saya ada kata-kata yang salah ataupun dalam ucapan saya, video-video saya, komentar-komentar saya ataupun jawaban-jawaban saya itu ada kesalahan, mohon dimaklum ya teman-teman ya. Dan gimana teman-teman yang sudah membaik ya, terus makan olahan khas, ciri khas Idul Fitri gimana? Ya, apakah aman ya ataupun ada sensasi? Ya, kalau misalkan ada sensasi cuek aja ya teman-teman ya. Karena kalian itu butuh latihan ya, butuh latihan memakan sesuatu ataupun memakan pantangan-pantangan gitu ya. Jangan ketika ada sensasi kalian pikirkan dengan berlebihan, cuek aja, enjoy aja teman-teman ya, karena itu semua butuh latihan. Karena kalian itu mungkin saja kalian itu terlalu lama mantang ataupun kita itu pencernaannya memang kembali dari nol. Jadi jangan kaget kalau misalkan ketika kalian makan sesuatu yang belum kalian makan sebelumnya itu timbul sensasi gitu ya teman-teman ya. Terus juga jangan banyak mikir aja ketika ada sensasi, dan ketika ingin memakan sesuatu makanan-makanan kalian yang dulu sebelum terkena gangguan asam lambung GERD unsaturated psikosomatik kalian makan, jangan banyak mikir, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Intinya kalian fokus aja dengan kesenangan-kesenangan kalian. Jangan ketika ada ataupun ketika mau memakan sesuatu, jangan-jangan ini bisa membuat saya kambuh. Jangan berpikir seperti itu, teman-temannya. Nikmati aja ya. Yang penting jangan berlebihan aja. Dan kalau misalkan kalian lagi proses latihan, ya jangan terlalu banyak dulu makannya gitu, teman-teman. Oke, kembali lagi ke pembahasannya, teman-temannya. Di sini saya sudah catatkan beberapa pertanyaan kalian ya. Nggak semua nih teman-teman, karena pertanyaannya banyak ya, hanya beberapa saja. Yang pertama, Bang, saya tuh sakit pundak, leher belakang, apakah karena asam lambung? Bukan ya teman-temannya, untuk sakit pundak ya ataupun leher itu bukan karena asam lambung ya. Asam lambung itu sebenarnya lingkarannya sedikit ya di bagian lambung ya ataupun ke bagian sistem cerna ya teman-temannya. Itu aja sih teman-temannya, nggak ada hubungannya asam lambung itu sampai ke bagian leher, ke bagian pundak, nggak ada hubungannya ya. Kalau menurut saya dan pengalaman saya itu memang nggak ada hubungannya. Asam lambung itu hubungannya di bagian pencernaan. Tetapi kenapa sih orang yang terkena gangguan asam lambung GERD unsaturated psikosomatik itu mengalami sakit pundak, terus juga di bagian leher belakang ya, di bagian tengkuk, di bagian kepala ya belakang, itu kenapa sih sering mengalami sensasi seperti itu? Ingat teman-teman ya, saya itu sudah sering sekali memberitahu kalian bahwa orang yang terkena gangguan asam lambung GERD unsaturated psikosomatik itu terkena dua gangguan. Yang pertama dari gangguan cerna dan gangguan lambung ya teman-teman. Terus yang keduanya gangguan mental ataupun gangguan psikis. Apakah asam lambung ada hubungannya? Tidak ada untuk asam lambungnya. Mungkin ada cuman sedikit. Adanya itu bukan dari asam lambung yang naik ke bagian pundak ataupun bagian kepala ya teman-teman. Cuman itu dari dampaknya. Dampak kenapa? Dampak kita itu kekurangan mineral mungkin saja ya. Terus juga kekurangan nutrisi, vitamin, gizi, protein. Nah itu aja teman-temannya, kekurangan dari asupan ya. Terus juga dari anxiety, dari mental. Nah ini sebenarnya teman-temannya penyebabnya.
Kalau misalkan kalian itu mengalami sensasi sakit di bagian pundak, di bagian tengkuk, ataupun di bagian leher belakang, itu adalah sensasi dari anxiety ataupun dari mental. Kenapa sih bisa seperti itu? Karena orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, itu sering ataupun cenderungnya mengalami yang namanya stres, teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu stres. Stresnya karena apa? Karena terlalu sering memikirkan tentang sensasi, tentang penyakit, tentang penderitaan ya. Sudah sering sekali saya bilang teman-teman ya, orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu 90% sensasi yang dirasakannya itu dari anxiety psikosomatik disorder ataupun dari efek stres ya, dari kecemasan-kecemasan yang berlebihan yang tanpa kalian sadari ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety itu cenderung mengalami kecemasan yang berlebihan, teman-teman ya. Terlalu cemas memikirkan sensasi, terlalu menakutkan tentang sensasi, selalu berpikir bahwa sensasi yang dirasakan itu penyakit yang berbahaya, selalu memikirkan sensasi ini adalah sensasi yang berbahaya, jangan-jangan penyakit jantung, jangan-jangan penyakit aneh-aneh gitu, teman-teman ya. Itulah yang selalu dipikirkan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Dan ketika kalian berpikir terus seperti itu tanpa disadari kalian itu stres, teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu stresnya karena bukan karena memikirkan hal-hal yang lain. Stresnya memikirkan tentang diri sendiri ya, memikirkan tentang penyakit, itu aja terus ya. Tanpa kalian disadari, kalian itu berpikirnya terus-menerus ya. Terus-menerus, setiap hari, setiap jam, setiap detik, dan bahkan durasinya lama. Berbulan-bulan, bertahun-tahun ya. Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan ada yang sampai 7 tahun lebih gitu, teman-teman ya. Nah, itu tanpa kalian sadari ya, sensasi-sensasi yang kalian rasakan itu adalah cenderung efek dari anxiety psikosomatik disorder. Nah, untuk asam lambungnya sebenarnya simpel, kalian cuma di awal-awal cuma menjaga pola makan ya, teman-teman ya, menjaga asupan makanannya dulu gitu, teman-teman. Itu ya, jadi untuk orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik cenderung sensasi yang dirasakannya dari anxiety. Terus gimana bang supaya sensasi yang di bagian leher ataupun di bagian pundak itu hilang? Gimana caranya? Ya kalian harus memahami sensasinya awalnya dari mana. Kalian ini akar permasalahannya di mana gitu, teman-teman ya. Percuma aja kalian itu mengobati sensasinya. Misalkan kalian sakit pundak ya, sakit leher misalkan bagian belakang, terus kalian obati pakai koyo, misalkan pakai krim ya, itu memang bisa membantu sembuh, tetapi akar permasalahan yang utamanya tidak kalian tangani, ya percuma saja, nanti sensasinya akan balik lagi gitu teman-teman. Dan ketika sensasinya balik lagi, kalian mikirnya kemana-mana lagi, aduh jangan-jangan ini nggak bisa sembuh, jangan-jangan ini penyakit yang berbahaya. Nah, kalau misalkan kalian terus berpikir seperti itu jadi lingkaran, teman-teman ya. Kalian obati yang permasalahan sensasinya, tapi akar permasalahannya nggak ditangani, ya percuma gitu, teman-teman ya. Jadi tangani permasalahannya. Kalau misalkan sensasi sakit leher, sakit pundak dari apa? Dari efek stres. Ya udah jangan stres ya, teman-teman ya. Coba alihkan pemikiran negatif tentang sensasi, tentang penyakit, tentang penderitaannya itu dengan kegiatan dan aktivitas yang menyenangkan. Contohnya bisa dengan sering jalan kaki, rutin jalan kaki di pagi hari, berjemur gitu, teman-teman. Terus juga latihan terus jalan-jalan ya, bersosial, ataupun kalian ya mempunyai hobi dulunya, lakukan hobi-hobi kalian yang dulu. Misalkan kalian hobinya mancing ya, misalkan hobinya bikin kue ya, bikin kue. Misalkan hobinya apa aja ya, tentang pokoknya yang membuat yang kalian dulu membuat kalian bahagia, ya udah lakukan aja gitu, teman-teman ya. Ya misalkan hobi kalian itu lukis ataupun apa aja, banyak ya, misalkan tanam-tanaman gitu. Intinya kalian harus mencari grounding aja, teman-teman ya. Jangan terlalu fokus dengan sensasi. Kalau misalkan kalian keseharian kalian itu cuma diem, rebahan, duduk-duduk manis, main HP, nonton TV ya. Nah, itu malah makin banyak sensasinya, teman-teman ya. Oke deh ya, kalian misalkan hobinya ngegame, kalian malah main game. Itu juga bisa memang kesenangan, memang hobi, tapi itu bukan apa ya, kalau misalkan kalian terus lama begitu, jadi nggak bisa lepas dari sensasi juga menurut saya, malah tambah sensasi. Orang kelamaan main HP, nonton HP ya, itu juga bisa bikin pusing, bisa bikin mata buram. Sedangkan orang yang terkena gangguan anxiety disorder, ketika ada sensasi mata buram, terus lehernya tegang, nah itu malah mikirnya kemana-mana lagi gitu, teman-teman ya.
Nah, jadi orang yang terkena gangguan anxiety disorder itu usahakan ya teman-teman ya, konsisten, usahakan rutin lakukan aktivitas kegiatan yang menyenangkan, yang kitanya beraktivitas, yang kitanya bergerak gitu teman-teman ya. Jadi nanti pemikiran-pemikiran negatif tentang penyakit, tentang sensasi yang dirasakan itu terkikis sedikit demi sedikit jika kalian itu konsisten, jika kalian itu rutin gitu teman-teman ya. Itu yang saya lakukan teman-temannya, metode-metode yang saya lakukan. Jujur teman-teman ya, saya itu sembuhnya bukan hanya 100% karena obat, bukan 100% karena herbal, tetapi diri kita sendiri yang akan bisa menyembuhkannya teman-teman ya. Gimana kesembuhan kita itu diraih dengan diri kita sendiri. Tapi jujur butuh proses, butuh pelatihan. Karena untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik itu butuh latihan ya. Yang namanya latihan itu butuh proses gitu teman-teman. Nggak ada instan, nggak mudah teman-teman ya. Nah maka dari itu di video-video saya itu selalu meyakinkan teman-teman, selalu mengingatkan teman-teman bahwa untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik itu bisa sembuh ya. Jangan takut ya teman-teman ya. Jangan takut nggak bisa sembuh ya. Oke, pertanyaan selanjutnya teman-teman. Kalau misalkan itu terus yang dibahas lama ya. Sakit kepala belakang ya udah dibahas juga tadi teman-temannya, penyebabnya dari efek stres ya teman-teman. Kita itu selalu kita itu terlalu fokus dengan sensasi tentang penyakit, tentang penderitaan. Terlalu fokus dengan keinginan cepat sembuh. Biasanya orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik itu selalu berharap ya, dan selalu ingin selalu cepat sembuh ya. Sebenarnya orang yang terkena penyakit apapun ya ingin cepat sembuh pasti. Cuman beda lagi untuk orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik. Karena apa? Karena mengalami sensasinya itu banyak sekali ya. Bahkan durasinya itu lama ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita dulu sakit mungkin paling lama udah sebulan udah sembuh ya. Itu udah paling lama banget tuh ya. Tapi orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik itu sakitnya lama teman-temannya. Ada yang 7 bulan, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun ya teman-temannya. Lama ya, untuk saya pribadi juga sama, lama teman-temannya. Saya tuh hampir 2 tahun lebihan ya untuk mengalami banyaknya sensasi ya. Itu jadi kalau misalkan kaliannya terlalu fokus ingin cepat sembuh ya teman-teman, itu juga bisa mengganggu, bisa menjadi beban pikiran kita. Terus gimana caranya Bang Adim? Kita kan sakit ya, pasti pengen sembuh dong. Nah, memang seperti itu, manusiawi, wajar teman-temannya, orang sakit pasti pengen sembuh. Cuman menurut saya kalau misalkan kalian ingin cepat lagi sembuhnya, kalian harus bisa menerima, harus ikhlas ya teman-temannya. Enjoy dan cuek aja dengan sensasi. Insya Allah teman-temannya kalian akan bisa lebih cepat sembuh. Karena apa? Karena kitanya relax ya. Kita itu nggak terlalu fokus dengan sensasi, kita itu nggak terlalu fokus dengan kapan saya sembuh, kok saya masih begini-gini aja, kok saya makin begini, kok saya makin begitu. Nah kalau misalkan kalian terus berpikir seperti itu kalian akan tetap ada di lingkaran itu aja teman-temannya. Kalian itu jadi ada beban ya, jadi beban pikiran, dan ketika ada beban pikiran itu stres teman-teman ya. Kita terlalu fokus memikirkan itu terus ya, kapan saya sembuh, kok saya begini-begini aja. Nah itu stres, tanpa kalian sadari itu stres teman-teman. Jadi apa dan gimana teman-temannya? Nah itu tadi teman-temannya, belajar ikhlas, belajar menerima, cuek ya, belajar cuek ya. Intinya kalian tahu deh ya, gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik ini nggak berbahaya. Kenapa saya bilang nggak berbahaya? Coba ingat-ingat ya teman-teman, sudah berapa lama kalian sakit? Sudah berapa lama kalian mengalami gangguan asam lambung? Sudah berapa lama kalian mengalami kecemasan? Sudah berapa lama kalian menakutkan, takut mati ya? Coba deh flashback. Kalau misalkan kalian, oh iya saya tuh udah bertahun-tahun tetapi saya masih baik-baik saja, tetapi saya tuh belum mati juga. Nah itu teman-teman, itu jadi patokan diri kalian sendiri bahwa apa yang kalian pikirkan itu adalah permainan-permainan pikiran kalian sendiri. Toh apa yang kalian takutkan, apa yang kalian khawatirkan, apa yang kalian cemaskan sampai saat ini nggak terjadi teman-teman. Kalau misalkan kalian panik ya teman-temannya, ada sensasi panik terus mikir kemana-mana, takutnya saya mati, takutnya saya pingsan. Udah berapa lama kalian mengalami sensasi seperti itu, panik seperti itu? Kalian udah pingsan, kalian udah mati, kan masih bisa menghirup udara segar gitu teman-temannya. Coba flashback ke sana gitu ya teman-teman. Oke ya, pertanyaan selanjutnya ini HP saya error gimana teman-teman ya? Benar ya, ini kayaknya error ya.
Oke deh ya, lanjut. Pernah gak ngalamin rahang kaku, sakit? Apakah efek dari asam lambung? Untuk rahang kaku, saya pernah mengalaminya, teman-teman ya. Apakah itu dari efek asam lambung? Sudah saya bahas tadi, teman-teman ya. Asam lambung itu hanya di bagian perut, di bagian pencernaan. Paling naiknya itu cuma sampai sini, teman-teman ya. Sumpah sampai tenggorokan ataupun esofagus atas gitu, teman-teman. Nggak sampai ke rahang. Rahang kan ini ya. Rahang kan ini, teman-temannya. Bukan bagian pencernaan. Asam lambung itu bagiannya di pencernaan. Ya, paling naik cuma ke bagian mulut. Itu udah paling tinggi, teman-teman ya. Itu. Jadi apa hubungannya asam lambung dengan rahang sakit ya, takut stroke gitu, teman-temannya ini. Saya takutnya ada gejala stroke, bukan ya, teman-temannya. Jadi kalau misalkan asam lambung itu nggak ada hubungannya dengan gangguan yang sensasi di bagian rahang kaku sakit ya. Itu nggak ada hubungannya, teman-temannya. Cuman kalau misalkan kalian takutnya stroke, coba kalian cek ke dokter ya. Kalau misalkan kata dokter nggak ada gejala stroke, dan kenapa kalian mengalami sensasinya? Nah, ini pengalaman saya ya, teman-temannya. Saya saat terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatik mengalami juga yang namanya sensasi sakit di bagian rahang, terus rahangnya kaku. Kenapa bisa seperti itu? Itu sebenarnya efek dari anxiety, efek dari kecemasan yang berlebihan, atau efek dari mental, ataupun efek dari stres ya. Kenapa sih bisa ada hubungannya dengan stres ataupun dengan banyak pikiran ataupun dengan anxiety? Hubungannya ketika kita terlalu berpikir, ketika kita berpikir terlalu kencang, terlalu fokus, terlalu keras ya, dengan berpikir dengan hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang menegangkan, ataupun hal-hal yang membuat diri kita itu semakin waspada, teman-teman ya. Itu semua anggota tubuh kita itu menjadi sensitif, menjadi waspada gitu, teman-teman ya. Jadi tubuh kita itu selalu dalam mode waspada. Dan ketika tubuh kita itu dalam mode waspada, ataupun tubuh kita selalu dalam mode sensitif, teman-teman ya, itu ketika kita mikir, coba deh kalian perhatikan ya, ketika kalian berpikir, apakah ini rahang kalian itu kencang kayak gini ya, ini mengkerut, ataupun gigi kalian mengkeret gini teman-teman ya. Kalau misalkan kalian seperti itu, nah jadi sensasi yang kalian rasakan itu sensasi di bagian rahang sakit ataupun kaku, itu efek dari kalian terlalu berpikir terlalu kencang, teman-temannya, terlalu fokus gitu, teman-teman mikirnya. Jadi terlalu fokus dengan pikiran-pikiran yang membuat kalian takut, ataupun misalkan pikiran-pikiran yang membuat kalian itu waspada gitu, teman-temannya. Nah, jadi menurut saya stres itu sangat mengganggu, teman-teman. Stres itu bisa membuat seluruh anggota tubuh kita itu semuanya menegang ya, termasuk di rahang tadi gitu, teman-temannya. Bukan rahang aja sebenarnya, teman-temannya. Kalian pernah nggak saat ini mengalami yang namanya badan kalian itu sering pegal-pegal, sering sakit badan, sering sakit pinggang, sering sakit kaki gitu, teman-temannya. Sering pada tegang semua kakinya ya, ingin pengennya itu dipijet gitu ya, teman-temannya. Nah, itu efek dari kalian terlalu stres, teman-temannya. Efek pikiran kalian yang terlalu fokus terhadap sensasi-sensasi, ataupun terlalu fokus terhadap ketakutan-ketakutan kalian gitu, teman-teman. Oke ya, jadi untuk asam lambung nggak ada hubungannya dengan rahang, sensasi rahang ya, teman-teman ya. Sensasi di bagian rahang gitu ya, nggak ada hubungannya asam lambung naik ke bagian perahangan gitu, teman-teman ya. Paling tinggi ke mulut ya, tapi nggak bikin rahang kaku, teman-teman ya. Yang paling kalau misalkan naik ke mulut itu mulut panas, pahit, asem gitu ya. Itu kalau misalkan asam lambung naiknya ke bagian mulut. Jadi nggak ada ngaruhnya ke bagian rahang. Itu efek dari kalian terlalu tegang gitu ya, terlalu memikirkan hal-hal menakutkan, ataupun itu efek dari anxiety psychosomatic disorder gitu ya. Oke, lanjut ya. Apa tanda kalau mulai sembuh? Ini ya, untuk orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatik itu selalu berharap-harap ya, kapan saya sembuh? Apakah saya udah sembuh apa belum? Kok kemarin saya nyaman, sekarang kok muncul lagi sensasinya? 2 hari yang lalu saya nyaman, bisa makan ini, bisa makan itu, bisa kemana-mana, tetapi kok saya sekarang kambuh lagi gitu. Nah, apa tandanya? Ya sebenarnya kalau misalkan kalian mengalami yang namanya sensasi 2-3 hari nyaman ya, terus sekarang kambuh lagi, ya itu sebenarnya tahapan ataupun prosesnya menurut saya. Sepengalaman pribadi saya seperti itu, dan kalian harus bangga sebenarnya. Kalian harus bersyukur, kalian harus berbahagia. Kenapa?
karena berarti kalian itu sudah dalam tahap pemulihan gitu teman-teman. Terus apa tandanya kalau misalkan kita itu sudah sembuh total? Nah, orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik itu jarang menyadari ya teman-teman, jarang menyadari bahwa dirinya itu sudah sembuh. Jadi nggak pede gitu teman-teman. Saya juga dulu nggak sadar sebenarnya bahwa saya itu udah sembuh. Tapi pikiran saya itu selalu berpikir bahwa saya itu sedang sakit saya itu parah gitu teman-teman. Nah itu ya, orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik itu jarang menyadari bahwa dirinya sudah sembuh, bahwa dirinya sudah sehat. Itu berarti cuma tinggal di bagian mental aja, di bagian keyakinan kalian aja, di bagian apa ya, kalian itu nggak percaya diri gitu teman-teman ya. Nah sebenarnya tandanya itu kalau misalkan kalian sudah bisa cuek, sudah bisa belajar masa bodoh, berarti itu kalian sudah sembuh teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik, walaupun ya sensasi medisnya sudah nggak ada ya, jarang lah mengalami yang namanya sensasi. Sebenarnya kan sensasi itu wajar ya teman-teman. Orang yang normal juga sebenarnya untuk mengalami sensasi bagian pencernaan itu sebenarnya wajar. Ketika masuk angin, meriang, terus juga mencret ya, terus juga mual ataupun kembung, begah, lain itu gangguan harian sebenarnya. Kita sebelum kita didiagnosa dokter kena GERD ataupun asam lambung juga, sebenarnya kita dulu sering mengalami sensasi-sensasi seperti itu, dan itu sebenarnya gangguan harian ataupun gangguan rumahan teman-teman. Cuman sialnya kita saat ini itu dihinggapi yang namanya anxiety psychosomatic disorder. Ketika ada sensasi walaupun sedikit ataupun kecil gitu teman-teman ya, itu kita perbesar, kita lebih-lebihkan. Jangan-jangan ini penyakit yang berbahaya, jangan-jangan saya nggak sembuh, jangan-jangan saya belum sembuh juga, jangan-jangan ini penyakitnya berbahaya gitu teman-teman ya. Itulah sifatnya orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder. Jadi nggak sadar ya bahwa dirinya itu sebenarnya sudah sembuh gitu teman-teman ya. Berarti kalian itu masih dipermainkan pikiran kalian. Kalau misalkan tandanya kalian udah sembuh, itu berarti kalian ini udah mulai cuek teman-teman ya. Ya kalian udah mulai cuek ya, udah mulai bisa jalan-jalan jauh ya, bisa kemana-mana, bisa bersosial, bisa makan ini itu ya, itu kalian berarti udah sembuh gitu teman-teman ya. Terus kalau misalkan Bang, kenapa saya udah sembuh seperti itu tapi kemarin-kemarin sensasinya hadir lagi? Ya itu wajar teman-teman ya, karena ketika misalkan nih kalian udah sebulan, kalian itu nyaman ya teman-teman ya, terus dalam sebulan itu kalian makannya pola makannya nggak dijaga ya. Misalkan kalian itu makan yang pedas berlebihan, yang santan berlebihan, ya mentang-mentang kalian cuek ya, mentang-mentang nggak ada sensasi, minum sembarangan lagi gitu teman-teman ya. Kadang pola hidupnya nggak dijaga, pola tidurnya juga gitu teman-teman. Nah itu sensasi akan hadir. Contohnya kalau misalkan kalian kurang tidur, ya pasti hadir kelayangan ya, pasti bangun paginya nggak fresh. Nah ketika kalian nggak sadar bahwa kalian itu udah sembuh, itu sensasi seperti itu kalian anggap kalian itu belum sembuh. Sebenarnya kalian udah sehat gitu teman-teman ya. Kalian nggak menyadari bahwa itu adalah dampak dari kurang tidur gitu teman-teman ya, kurang istirahat malam, ataupun kalian misalkan kemarin makan yang aneh-aneh berlebihan, terus paginya gak nyaman perutnya, padahal itu wajar teman-teman. Contoh, kalian misalkan kemarin makan yang pedas, ngerujak misalkan, terus pagi-paginya mules, itu kan wajar teman-teman ya. Terus mencret, itu kan hal yang wajar ya teman-teman. Tapi sialnya bagi orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik, misalkan kalian itu menganggap bahwa sensasi yang wajar itu adalah kalian menganggap kalian itu belum sembuh gitu teman-teman. Itu sebenarnya hal yang wajar, cuman kaliannya nggak mau menerima teman-teman ya. Itu ya teman-teman. Jadi untuk pembahasan kali ini itu aja teman-teman ya, karena itu mau asyar ya teman-teman. Semoga videonya bisa menjadi wasilah, bisa menjadi bermanfaat bagi kalian yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik. Di video ini saya hanya sekedar sharing pengalaman pribadi saya teman-teman ya. Saya itu bukan dokter, saya itu bukan ahli obat, bukan ahli herbal, juga bukan ahli hipnoterapi, tetapi di sini saya hanya sekedar sharing pengalaman pribadi saya saat terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatik. Saya bisa sembuh dengan menjalankan metode-metode
metode 3P dan metode-metode yang sudah saya bahas di video-video saya. Dan buat teman-teman yang belum menyimak video-video saya, silahkan kalian masuk aja ke akun saya, teman-temannya klik bagian profil, klik lagi bagian video ataupun bagian reel, dan kalian bisa scroll sampai ke bawah. Di situ sudah banyak pembahasan video-video tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, semoga kalian itu cepat membaik, semoga kalian itu cepat sembuh ya. Semoga keadaan kalian yang dulu itu semoga cepat kembali lagi ya, dari emosinya, kebahagiaannya, keceriaannya, canda tawanya, pokoknya hari-hari kalian yang berwarna itu semoga cepat kembali lagi. Dan jangan lupa doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.